Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Semoga selalu berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat. Di sini kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang hubungan antara manusia yaitu dai dan mad'u. Tetapi sebelum itu perkenalkanlah saya Febi Aliftia sebagai moderator dan teman saya Rizky Ali Sabana sebagai pemateri. Marilah kita niatkan diri kita untuk mencari ilmu dan semoga majelis diskusi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya persilahkan Rizky Ali sebagai pemateri untuk menjelaskan isi materi. Hubungan antar manusia, dai dan mad'u. Salah satu ciri dakwah yang efektif adalah apabila hubungan baik antara dai dan mad'u, yaitu hubungan interpersonal atau hubungan batin yang semakin meningkat. Kedekatan hubungan antara kedua belah pihak itu boleh jadi terjadi secara alamiah karena bertemunya dua unsur yang saling membutuhkan dan saling mendukung, tapi bisa juga merupakan buah dari hasil kerja dakwah yang efektif, yakni melalui usaha keras dan lama. A. Faktor yang mendekatkan hubungan dai dan mad'u. 1. Ketertarikan masyarakat kepada dai boleh jadi disebabkan karena daya pesona sang dai. Misalnya orangnya gagah, sikapnya lemah lembut, dan halus putih. Memiliki kemampuan membantu masyarakat dalam memecahkan problem sosial mereka, dan mampu memberikan harapan masa depan optimisme kepada masyarakat luas. Ketertarikan ini seperti orang yang jatuh cinta karena melihat gadis yang memang cantik. Jangankan lagi kesepian, sudah mempunyai istri pun masih terpikat oleh daya tariknya. 2. Ketertarikan itu boleh jadi karena kehadiran dai tepat waktu, yakni pada saat masyarakat membutuhkan kehadiran figur seorang tokoh panutan, yakni dikala suasana psikologis sedang menunggu kehadiran seorang yang didambakan. Tiba-tiba hadir sang dai mengisi kekosongan. Hal ini seperti hubungan cinta seorang yang kesepian, kemudian bertemu gadis tidak ideal, tapi mampu mengisi kekosongan jiwanya. 3. Hubungan batin. Hubungan batin itu terbentuk boleh jadi karena masyarakat sedang merindukan hadirnya keajaiban, karena sedang menghadapi masalah-masalah yang tidak logis. Sosok yang dipandang mampu mengatasi hal seperti itu biasanya adalah seorang pemimpin spiritual. Tiba-tiba datang seorang dai membawa apa yang diidamkan, yang doanya dianggap mujarab dan bahkan lebih. Kedekatan hubungan batin antara dai dan mad'u dalam model ketiga ini dapat dibandingkan dengan hubungan kaum Ansor dan Muhajirin pada zaman awal Islam saat Yatsrib menginginkan tokoh pemersatu. Apalagi dalam menghadapi kesombongan teologi seorang Yahudi. Tokoh tersebut adalah Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya yang dirindukan. Sikap positif dan kesukaan atau ketertarikan orang kepada dai dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kesamaan karakteristik personal, yakni kesamaan agama, keyakinan, aliran, ideologi, tingkat sosial ekonomi, nilai yang dianut, sikap terhadap sesuatu, dan sebagainya. Seperti jamaah NU lebih tertarik kepada camat yang sama-sama NU. Orang LSM lebih tertarik kepada Gus Dur. Nah, kesamaan-kesamaan itu cenderung membuat mereka saling tertarik dan bersikap positif. Yang kedua, terdapat kesamaan tekanan psikologis. Orang yang sedang tertekan perasaannya cenderung tertarik kepada orang lain yang juga sedang tertekan. Seperti halnya dengan pejabat-pejabat tinggi yang merasa dikecewakan oleh pemerintah Orde Baru, yang saling tertarik untuk bersikap positif di antara mereka.
dan kemudian bergabung dengan forum-forum, semisal Petisi 50 dan Forum Demokrasi di antara sesama eks-tahanan politik. Meskipun berasal dari kubu-kubu yang berbeda, tapi sekular mereka dari tahanan yang sama, kemudian saling menghargai dan relatif berpikir positif antara satu dan lainnya. Dan yang terakhir dari bab ini, rendahnya harga diri, yaitu orang yang rendah diri cenderung tertarik kepada orang yang dianggap dapat melindungi dirinya. Semisal, orang yang berkali-kali dizalimi oleh pejabat pemerintah, camat misalnya, tarik kepada dai yang ABRI dan apalagi memiliki pangkat lebih tinggi dibanding Pak Camat. Nah, seperti itu. B. Pijakan psikologis hubungan dai dan mad'u. 1. Faktor percaya. Jika masyarakat percaya kepada dai dan memandangnya dengan penuh hormat, di pihak lain pun percaya bahwa masyarakat berpikir konstruktif, maka faktor ini memungkinkan terjadinya hubungan baik antara dai dan masyarakat. Jika di antara kedua belah pihak tidak saling percaya, maka yang terjadi adalah kesalahpahaman antara kedua belah pihak, yaitu dai dan mad'u. 2. Faktor yang membantu. Jika masyarakat merasa dibantu oleh kehadiran dai, dan dai pun merasa dibantu oleh masyarakat dalam berekspresi diri dan beramal soleh mengembangkan karir, maka hubungan baik mudah terjadi. Namun sebaliknya, jika kehadiran dan dirasakan oleh masyarakat sebagai gangguan atau beban, atau dai merasa diperbudak oleh masyarakat, maka hubungan baik itu tidak akan terjadi. 3. Sikap terbuka. Seorang dai, jika ia memiliki sikap terbuka, yakni tahu betul apa yang telah diketahui oleh masyarakat tentang dirinya, sehingga ia tidak perlu menutupi dirinya dengan topeng, kepalsuan, atau suka basa-basi, serta tahu betul hal-hal dirinya yang tidak perlu diketahui oleh masyarakat, sehingga ia tidak merasa perlu untuk memberitahukannya. Kemudian bertemu dengan jamaah yang juga terbuka, tidak berbasa-basi, tidak berpura-pura, maka hubungan kedua belah pihak akan terjalin dengan baik. Akan tetapi, jika kedua belah pihak saling menyimpan rahasia yang sebenarnya bukan rahasia, maka hubungan baik akan sulit terwujud. C. Model-model hubungan dai dan mad'u. Dalam kehidupan keseharian, ada dai yang melakukan peranan sebagai guru dan orang tua, atau sesepuh masyarakat. Ada juga yang melakukan peranan sebagai penggerak masyarakat, atau motivator, atau aktivis, dan lain-lain. Jadi, ada dai yang dapat melakukan banyak peranan di masyarakat, ada juga anggota masyarakat yang dapat melakukan peranan-peranan seorang dai. Hubungan antara dai dan mad'u atau hubungan antara dai dan masyarakat dapat diuraikan dengan menggunakan teori hubungan interpersonal dalam tinjauan ini. Sekurang-kurangnya ada 3 model hubungan interpersonal yang dapat digunakan untuk mengetahui intensitas hubungan antara dai dan masyarakat, yaitu 1. Model pertukaran sosial. Teori ini memandang bahwa hubungan antara dai dan mad'u tak ubahnya seperti orang yang sedang melakukan transaksi dagang. Artinya, dai menjual kebahagiaan, ketentraman, dan keabsahan, sedangkan masyarakat membayarnya dengan mengeluarkan biaya berupa uang untuk honor. Uang untuk biaya transportasi menghadiri pengajian misalnya, serta tenaga dan waktu yang diperlukan untuk mendengarkan pesan dakwah. Dalam perspektif ini, maka kontinuitas dan kualitas hubungan antara dai dan mad'u bergantung kepada seberapa besar kedua belah pihak memperoleh kepuasan dari transaksi itu. Dai yang telah bekerja keras membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, tetapi masyarakat tidak memberi penghargaan secara memadai, maka sang dai merasa rugi karena nilai bayar masyarakat dianggap terlalu rendah. Secara psikologis, maka dai yang merasa demikian akan tergoda jika ada tawanan dari tempat lain yang menawarkan harga lebih tinggi. 2. Model peranan.
Ciri ini memandang bahwa hidup ini seperti permainan sandiwara di atas panggung yang penarikannya sudah disusun oleh masyarakat masing-masing dan sudah ditentukan peranannya dalam naskah itu. Penilaian hubungan baik antara dai dan mat'u adalah apabila masing-masing pihak menjalankan peranannya sesuai dengan naskah yang sudah diakui oleh masyarakat. Peranan sempurna akan mendapatkan pujian dan penghargaan, peran-peran akan membingungkan, sedang konflik peran akan mendatangkan cemoohan. Seorang dai yang menurut naskahnya harus hidup harmonis dalam rumah tangganya sesuai dengan pesan Al-Quran. Mu'asjaroh bil ta'aruf dan hunna libasun lakum wa antum libasul lahunna. Tapi sering kedengaran cekcok dengan istrinya, maka ia dinilai tidak pandai melakukan operan. Maka dari itu dinilai menyimpang dari peran semestinya. Jika ada yang kurang pandai memainkan peran, apalagi salah peran, maka hubungan interpersonalnya dengan masyarakat pasti tidak baik. 3. Model permainan. Menurut teori ini, hubungan interpersonal manusia itu didasari oleh permainan peranan yang berpokok pada 3 kepribadian, yaitu kepribadian orang tua, kepribadian orang dewasa, dan kepribadian anak-anak. Jika dai dalam hubungannya dengan masyarakat berkepribadian pemaaf, penyayang, dan pengayom masyarakat, maka ia diperlakukan orang sebagai orang tua atau sesepuh yang disegani. Jika dai berkepribadian terampil, aktif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi masalah-masalah penting, maka ia diperlakukan orang sebagai orang dewasa. Tetapi jika sang dai manja, tidak sabaran, dan lebih menyukai kesenangan, maka ia diperlakukan orang sebagai anak-anak. Baik dai maupun mat'u keduanya adalah orang yang berpikir dan merasa. Oleh karena itu, pasang surutnya hubungan interpersonal dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan masing-masing. Teori apapun yang dipakai, teori upah dan peranan, atau permainan, sama saja akan menghasilkan kesimpulan bahwa hubungan interpersonal antara dai dan mat'u dapat menjadi semakin teguh atau dapat pula menjadi putus. Demikian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah kurangnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan kami dapat mudah dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.